Halo Bapak Ibu Guru, di mana saja berada, salam sukses Bapak Ibu para pejuang PPG. Tentunya saat ini sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti UKM PPG yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Berikut saya akan berbagi tentang panduan penyusunan dan penilaian portofolio UKM PPG. Yang pertama yang kita lihat adalah bahwa penilaian portofolio ini mencakup 7 capaian pembelajaran, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, untuk membuktikan ketujuh capaian ini, maka dibuktikan dengan telah melaksanakan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, maka portofolio ini dikumpulkan, yaitu merupakan karya 2 tahun terakhir ditambah dengan karya selama menjadi mahasiswa PPG. Yang berikut kita lihat adalah penjelasan tentang komponen dari portofolio. Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, beberapa bukti fisik yang disiapkan yaitu dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang sudah diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat di dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat di majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik terbitan lokal, regional, maupun nasional, maupun internasional. Nah, untuk skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen dalam pengembangan profesi. Nah, komponen yang kedua adalah refleksi diri. Pada refleksi diri ini dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG baik dalam pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini termasuk di dalamnya yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Kemudian bisa berupa melaksanakan evaluasi diri atau refleksi diri dalam melaksanakan penelitian dan mengembangkan karya inovasi, juga terkait dengan pelaksanaan tugas secara umum, meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian komponen yang ketiga, yaitu pencarian informasi atau pengetahuan baru. Nah, untuk komponen yang ketiga ini, kita buktikan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini dapat berupa latihan, lokakarya, seminar, webinar, atau konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Kemudian yang keempat adalah inovasi baru, menghasilkan inovasi baru. Dalam menghasilkan inovasi baru ini, itu adalah salah satu upaya mahasiswa untuk meningkatkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Nah, karya-karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai 6000. Berikut beberapa komponen meliputi komponen inovasi baru ini bisa meliputi buku. Buku dapat berupa buku pelajaran, buku referensi, atau buku terjemahan yang diterbitkan dalam suatu lembaga atau institusi atau penerbit baik yang memiliki nomor ISBN maupun yang tidak memiliki nomor ISBN. Yang kedua adalah modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini berupa modul yang digunakan selama melaksanakan pembelajaran di kelas yang diampu mahasiswa, baik di sekolah sendiri atau di sekolah lain untuk kelompok belajar atau untuk kelompok belajar paket A, B, dan C. Yang ke C adalah diktat. Nah, diktat itu mencakup materi pelajaran yang diampu mahasiswa. Bisa berupa panduan praktikum, lembar kerja, dan lain-lain.
Yang berikut adalah media pembelajaran. Hasil karya guru yang inovatif dan orisinil dan juga sesuai dengan mata pelajaran. Media pembelajaran ini atau media atau alat pembelajaran ini dapat berupa alat bantu presentasi, alat bantu olahraga, alat bantu praktikum, alat bantu musik, dan alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran atau pembimbingan di sekolah. Yang berikut adalah karya teknologi tepat guna. Nah, hasil karya pengembangan dalam bidang sains, teknologi, sosial. Yang berikut adalah karya seni dan karya olahraga, dapat berupa seni rupa, gerak, bunyi, dan kata. Kemudian komponen-komponen yang sudah disiap itu akan diisi dalam pengisian borang portofolio yang disediakan di alamat ukmppg.kemdikbud.go.id untuk diisi oleh mahasiswa. Nah, borang ini itu berupa kolom kosong untuk diisi dengan narasi atau deskripsi diri. Nah, ini adalah kolom deskripsi untuk kegiatan pertama, yaitu kegiatan penelitian dan publikasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Lalu ada kegiatan pencarian informasi baru yang telah dilakukan. Dan yang keempat adalah kolom kegiatan untuk menghasilkan karya inovatif. Nah, setelah deskripsi ini dilengkapi, maka diunggah juga bukti-bukti bisa berupa file, format dalam bentuk PDF dan JPEG, ataupun tautan alamat di internet tertentu jika berupa video. Nah, kolom untuk mengunggah buktinya digambarkan seperti ini di dalam tabel. Ini adalah kegiatan penelitiannya. Kemudian daftar kegiatan pelaksanaan refleksi, lalu daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi, daftar kegiatan yang menghasilkan inovasi baru digambarkan di dalam tabel. Yang berikut adalah rubrik portofolio. Rubrik portofolio untuk keempat jenis portofolio ini, yaitu yang pertama adalah karya penelitian. Untuk karya penelitian sudah dilengkapi dengan skor kredit, skor atau kredit dengan kegiatan mulai dari publikasi di jurnal internasional yaitu bernilai 3 sampai dengan tulisan karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, atau web resmi, tetapi bukan blog. Nah, jika Bapak Ibu hanya memiliki laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, maka nilainya 0,5 dengan laporan hasil penelitian yang sudah diseminarkan di sekolah nilainya 1. Kemudian, jika penelitian karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor kreditnya seperti di dalam tabel ini. Yang berikut adalah melakukan refleksi diri. Pada saat melakukan refleksi diri, dilakukan beberapa kegiatan dengan kreditnya, yaitu melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan pelaksanaan 1 semester minimal 1 kali, nilainya 0,5, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, nilainya 0,5, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi, nilainya 0,5. Yang berikut adalah pencarian informasi, pengetahuan, dan dalam forum ilmiah. Nah, di sini yang pertama diklat atau diklat latihan fungsional dan teknis sesuai dengan jam diberikan skor. Kemudian yang kedua bisa berupa paket kegiatan guru, yaitu paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain, dan satu paket minimal 3 jam pertemuan, masing-masing pertemuan 60 menit, dan satu paket bernilai 0,35. Kemudian yang berikut adalah kegiatan kolektif guru, yaitu melakukan lokakarya, seminar, baik dari tingkat internasional maupun di sekolah atau gugus, dengan nilai pembicara dan peserta atau panitia atau moderator.
Kemudian yang berikut adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan pembelajaran. Untuk menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran, ada beberapa kegiatan yang bisa dikategorikan ke dalam karya inovasi baru ini, yaitu menuliskan buku teks yang lolos dengan skornya seperti ini, 6. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, ini untuk kategori karya teknologi. Ada kategori kompleks. Kategori kompleksnya seperti ini. Kategori sederhana. Kategori seni. Kategori sederhana. Seni musik, seni busana, seni rupa, seni pertunjukan. Nah, ini adalah kategori dari alat peraga. Kategori sederhana. Kategori alat-alat praktikum. Nah, untuk penilaian portofolio ini akan dilakukan oleh 2 orang dosen penguji UKIN di tiap lembaga penyelenggara ujian. Dan setiap dosen akan memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Nah, skor maksimum untuk tiap mahasiswa untuk portofolio yang disajikan yaitu yang pertama mencari informasi baru nilainya 1,5, melakukan refleksi diri nilainya 1,5, melakukan penelitian 2, dan mengembangkan karya inovasi nilainya 2. Dengan total skor maksimumnya adalah 7. Nah, jumlah skor keempat komponen ini kemudian akan dirubah menjadi atau diskalakan dari 0 hingga 100. Kemudian hasil dari penilaian portofolio ini akan digabungkan dengan hasil penilaian capaian lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Nah, bobot portofolio pada nilai UKIN ini memenuhi rumus seperti ini. Nilai UKIN yaitu 6 kali skor praktik pembelajaran yang akan kita laksanakan, kemudian ditambah dengan nilai portofolio yang sudah kita dapatkan, lalu dibagi dengan 7. Ini merupakan nilai UKIN yang dicapai oleh seorang mahasiswa PPG. Berikut juga dilampirkan surat pernyataan keaslian karya yang akan kita lampirkan pada pengisian borang. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil pembahasan saya, hasil berbagi saya mengenai persiapan dalam rangka pengumpulan portofolio sebagai bagian dari penilaian UKM PPG. Semoga sukses Bapak Ibu, terus berkarya. Salam sukses.